Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzi awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in alladzina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi wa bi maksudi. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna az-zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebadanya kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, atau mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umat yang nanti di yaumul jaza, di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun termasuk golongan hamba yang akan dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi zumratil mu'minin, bersama golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang insyaallah kita sudah sampai pada hikmah yang ke-105 ya. Yang 105 yang mana pada hikmah yang 105 ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan sebuah nasihat yang luar biasa kepada kita, anu berbunyi la tutalib rabbaka bi ta'akhkhuri ma talabika walakin talib nafsaka bi ta'akhkhuri adabika. La tutalib, janganlah engkau menuntut rabbaka terhadap Tuhanmu bi ta'akhkhuri ma talabika, karena sebab terlambatnya permintaanmu. Walakin tetapi talib, tuntutlah nafsaka dirimu sendiri, bi ta'akhkhuri adabika, karena engkau melalaikan adab-adabanmu. Ini insyaallah menjadi sebuah teguran kepada kita dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika kita punya hajat, ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Nah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita termasuk orang-orang yang berdoa, namun doa tersebut menjadi wasilah kita dekat dengan Allah. Jadi jangan sampai doa tersebut
malah bikin kita suul adab kepada Allah. Karena memang bisa gitu suul adab ketika kita setelah berdoa. Jangankan berdoa, dari yang setelah ibadah sholat saja masih saja ada sholat yang bisa menjauhkan diri dari Allah. Nah ini pun sama. Jadi doa itu jadikan wasilah untuk mentahakukkan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah, mengaplikasikan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah. Jadi jangan sampai nanti kita berdoa sudah dikaruniai oleh Allah, ditaufiki oleh Allah, sudah bisa dan mau berdoa, tetapi doanya malah menjadi wasilah kita semakin jauh dari Allah. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Maka insyaallah kita akan bacakan sarahannya. Iza da'auta rabbaka, ketika engkau meminta kepada Tuhanmu, ketika kita berdoa kepada Allah, wa sa'alta minhu matlaban minal matalib, kemudian kita bermunajat, meminta, baik itu urusan duniawi ataupun ukhrawi, yang sering kita bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kebaikan di dunia, kita minta juga kebaikan di akhirat. Tetapi setelah kita meminta, walam tadhar lakal ijabah, hilal-hilal ijabahnya belum kelihatan. Kan sering banyak kita berdoa, tapi kok ya ijabahnya nanti asa ancan-ancan baik muncul ya. Nah sehingga kalaulah sudah bisa berdoa, kemudian sudah meminta dan bermunajat kepada Allah, bahkan ketika berdoa kita sudah khusyuk, ketika bermunajat kita sudah meminta sekhuduk-khuduknya hati kita, sehandap-handap asornya hati kita kepada Allah. Nah kemudian walam tadhar lakal ijabah, ijabahnya kok belum terlihat, kok belum zahir. Maka apa tugas kita sebagai hamba yang berdoa? Fahassin bihi zannaka, maka satu, tetaplah berhusnuzon kepada Allah. Kira-kira kan Pak, potensi suudzon kepada Allah itu terjadi ketika permintaan sudah ketika kebutuhan sudah mendesak, kemudian kita punya hanya satu-satunya senjata terakhir adalah doa. Ini udah mendesak pisan keadaan diri kita, satu-satunya langkah terakhir kita adalah doa. Setelah berdoa, hilal ijabah belum terlihat. Kira-kira suudzon moal? Ya tanya pangeran teh ka abdi. Nah sehingga ada kemungkinan orang yang sudah berdoa kepada Allah, khusyuk doanya, khusyuk ibadahnya, munajatnya sudah luar biasa khudu dan tazallulnya, kepepet keadaannya, tapi walam tadhar lakal ijabah, ijabah belum juga dohir, ijabah belum juga datang. Maka yang datang kan pasti setan, Pak. Udah atuh moal mungkin diijabah pan loba dosa. Datang hiji. Nah, ketika kita berdoa, ada kretek dina hati, doa kita enggak akan diijabah. Jadi, Pak. Karena Rasulullah SAW dawuh, ud'u wa tayaqqanu. Kalau berdoa, yakinlah bahwa doa itu akan diijabah. Ada aja keraguan dalam hati teh. Diijabah moalnya doa saya teh. Nah, emang kunaon gitu? Da kieu nu ngadoana oge loba maksiat. Sering nggak Pak? Bisikan seperti itu datang dalam hati Pak. Bahkan kan punten saya tuh suka sekali kalau marah sih enggak ya Pak, nasehatin secara baik ke ibu-ibu. Kalau ada anak mau ada hajat, mau menerima kerja atau mau daftar kerja atau mau ujian dan lain-lain, kok ya datang dulu ke ustadz Pak. Nah emang doa sendiri nggak ampuh. Kan sekali begitu banyak. Makanya saya selalu kasih tahu dulu ibu, memang sunat meminta doa dari orang yang kita yakini, walaupun tidak kita yakini, kita rada-rada percaya, rada soleh nih. Sunat kita meminta doanya. Tetapi doa dari orang tua itu lebih ijabah dari doa siapapun. Nah kenapa kita nggak mau mendoakan anak kita? Karena kan kadang-kadang ada jawaban, aduh Ustaz, lamun saya nu ngadoa nanti ini loba dosa. Nah kalau gitu keyakinan kita dalam ijabah doa, jadi Pak, seperti itu gak akan diijabah oleh Allah. Nah sehingga kalaulah kita sudah bisa berdoa, kan kemarin sudah kita sampaikan satu buah makalah dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari banyak. Ma putihalaka babal su'al illa putihalaka babal ijabah. Kalau Allah sudah menggerakkanmu untuk mau berdoa, maka tanda Allah mau membukakan pintu ijabah. Ada siapanya? Itu kan sudah jadi ciri Pak. Kalau kita sudah digerakkan anggota badan kita tuh mau berdoa,
biasanya mah tara-tara berdoa teh, tapi ini meminta khusyuk kepada Allah. Nah itu tanda, salah satu tanda Allah akan bukakan di kemudian hari bagi kita adalah babal ijabah, pintu dijawabnya permintaan-permintaan hamba. Nah sehingga dengan adanya makalah itu bisa lebih meyakinkan kita untuk tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wala tutalibhu bil wafa'i bizalika. Jangan kamu tuntut Allah untuk cepat-cepat mengabulkan doa. Ya Allah, nah emang teu apal kitu isukan pan butuhna teh. Nah nepi ka ayeuna teh aya wae ieu teh hilal-hilalna teh. Nah sehingga yang dituntut adalah Allah. Boleh enggak menuntut Allah, Pak? Bahkan yang mungkin mengancam. Kalau orang-orang yang udah dekat ya boleh lah. Kalau udah dekat ya Pak ya. Kalau kita kan masih jauh pisan itu Pak ya. Ya kan di zaman Nabi Musa kan ada yang seperti itu. Sudah sholat istisqa berapa kali, kemudian kata Allah itu ada satu orang tuh pinta be doa anak. Ya kan ngedoa, ya Allah, memang seep gitu pembendaharaan cai teh lamun teu acan seep mah tuh turunkeun kecelak hujan. Kan kalau kita yang doa gitu atuh bukan kecelak hujan banyak. Jika nanti ngecelak itu ya langsungnya murka dari Allah gitu. Karena kan itu orang yang dekat. Atau mungkin ada di dalam kitab Nashihul Ibad itu kan doa seorang wali. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Kalau engkau ampunkan dosaku, maka yang akan merasa bahagia adalah kekasihmu Rasulullah. Tetapi kalau kau tak ampunkan dosaku, maka papaya prohu a'dauka, yang akan bahagia itu adalah musuhmu, yaitu setan. Musuhmu dan musuhku. Nah ayeuna mah kitan anjeun we ya Allah, rek ngabungahkeun Rasul, ngabungahkeun setan. Berani Bapak pakai doa itu? Wah, itu mah bener dikendir cek malaikat. Maneh saha ngadoa tapi. Nah artinya kan kita di ranahnya bukan ranah orang yang seperti itu. Nah, maka kita wala tutallib bil wafa'i bizalika. Bagi kita enggak boleh menuntut Allah. Kenapa enggak boleh menuntut Allah? Kenapa enggak boleh maksa ke Allah? Kenapa enggak boleh dengan nada mengancam kepada Allah? Fa innahu yaf'alu ma yasha. Karena Allah itu mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Enggak pernah ada paksaan, enggak ada pernah iming-iming tujuan. Allah nyiptakan bumi ada tujuannya? Enggak ada. Kenapa? Karena tujuan itu harus balik baik ke diri sendiri. Terus Pak. Kenapa ngaji? Ada tujuannya? Ada, supaya bisa. Kenapa sekolah yang tinggi? Ada tujuannya? Ada, supaya tinggi ilmu pengetahuannya. Artinya kalau bertujuan harus ada hal yang baik yang bisa diambil dari itu. Nah Allah tuh gak ada tujuan Pak. Nah tetapi gak ada tujuan pun Allah telah perintahkan ma khalaqtu hadza batila. Allah tak pernah ciptakan semua ini ya dalam keadaan sia-sia. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Artinya Allah mengerjakan apapun sesuai dengan kehendaknya. Nah kemudian wala yus'alu amma yaf'alu. Satu, Allah nggak pernah dituntut karena Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Yang kedua, Allah tidak pernah dipertanggungjawabkan apa yang dikerjakan oleh Allah. Dan Allah pun nggak boleh ditanyakan apa tujuan Allah melakukan hal itu. Sehingga kan kalau zaman dulu itu ada nabi yang bertanya, ya Allah, nah hasi menikir, nah hasi menikir. Akhirnya kan kata Allah, bukan saja yang harus ditanya, tapi kalian yang dipertanggungjawabkan. Allah, apapun yang Allah kerjakan, ada madorotnya tidak Pak? Tidak ada. Semuanya pasti maslahat. Karena sudah saking maslahatnya nggak perlu dipertanyakan apa yang Allah kerjakan. Baliknya yang harus dipertanyakan, yang dipertanggungjawabkan adalah apa yang kita kerjakan. Nah maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pertama husnudzon tetap kepada Allah. Yang kedua jangan nuntut kepada Allah, walakin tetapi tolib nafsaka bi ta'akhuri adabika fa innaha ahlul lil mutalabah. Yang seharusnya kita tuntut, yang seharusnya kita salahkan bukan Allahnya yang belum juga mengabulkan doa, tetapi diri kita yang ketika berdoa masih su'ul adab kepada Allah. Yang harus dibenarkan, yang harus dituntut adalah diri kitanya yang ketika meminta kepada Allah masih banyak kene su'ul adabnya. Ketika ditanya, kemudian wa su'u adabiha min wujuhin. Kalau kita su'ul adab dalam berdoa, kira-kira gambarannya kayak gimana?
orang yang suul adab dalam berdoa tuh. Ahaduha, yang pertama, mudah-mudahan hal-hal seperti ini nggak ada di dalam diri kita, Pak. Yang pertama, annaka da'auta litujaba bi du'aika. Kalau kita berdoa, tujuannya hanya ingin diijabah. Itu suul adab, Pak. Kenapa berdoa? Ya supaya diijabah, ya suul adab. Kenapa suul adab? Disebutnya payahsulu laka bizalika gordun, karena yang kita cari adalah tujuan kita, bukan mendekatkan diri kepada Allahnya. Kenapa mau berdoa? Ya kan supaya hasil anu lamun geus hasil ya atos. Kan gitu jadinya, Pak. Sedangkan doa itu memang adalah senjata bagi kita untuk meminta kepada Allah apapun hajat yang kita inginkan. Tetapi lebih dari itu, tujuan pertama dari berdoa adalah qiyaman bihukukil ubudiyah, agar kelihatan kita tuh hamba. Kan sifat hamba tuh minta, leres Pak. Nah, kenapa loncat dari yang pertama langsung ke tujuan yang kedua? Nah, sehingga ketika kita berdoa jangan fokus kepada diijabahnya, tapi lebih fokus, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa berdoa, karena dengan doa ini saya masih bisa memperlihatkan bahwa diri saya tuh menghamba kepada Engkau. Karena sifat dari seorang hamba adalah selalu meminta kepada Tuhannya. Nah, itu salah satu hal yang bisa dikatakan suul adab dalam berdoa. Yang kedua, tapi insya Allah, Pak, nanti akan ada di hikmah-hikmah selanjutnya. Nah, bahasa hikmahnya kurang lebih seperti ini. Untuk suul adab yang pertama, kata Syekh Ibnu Athaillah, la yakun tolabuka sababan ilal atoi minhu. Jangan sampai permintaanmu, doamu hanya jadi sabab Allah memberi saja. Payakilu pahmuka anhu. Kalau seperti itu nanti pahammu sangat-sangat kurang paham sekali engkau kepada Allah. Kalau engkau jadikan doa itu hanya sebagai sabab agar permintaan terwujud. Kalau itu doa fungsinya bagi kita, maka sangat-sangat sedikit kali paham kita kepada Allah. Wal yakun talabuka li idharil ubudiyah wa qiyaman bi ahkamir rububiyah. Tapi jadikan doamu adalah sebagai penunjuk bahwa kita itu adalah hamba Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu insyaallah nanti di depan kita akan bahas. Jadi yang pertama insyaallah enggak ada ya, Pak ya. Ketika kita berdoa tidak fokus kepada hasil atau wujud dari isi munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menjadi sababiyah seseorang bisa dikatakan suul adab dalam berdoa, wasani'i i'tiqaduka annahu lam yastajib laka idzahara laka adamal ijabah minhu. Ketika belum juga ijabah itu muncul, Pak, kemudian kita sudah meyakinkan dalam hati atau mengiktikadkan dalam hati, siga-siga nama lam yastajib, Allah itu tengah ijabah karena doa kita. Nah, kalau sudah itu yang ada dalam i'tikad kita, sudah suul adab. Sering nggak kira-kira? Kalau kita minta, ya Allah anu di waktu yang kita inginkan belum juga ketemu, i'tikad kita ijabah atau tidak, Pak? Siga-siga nama teh ijabah doa saya. Kan gitu, Pak, i'tikad kita. Nah, mengiktikadkan tidak ijabah doa pun itu tuh suul adab, kurang paham juga ke Allah. Kenapa suul adab, Pak? Karena Allah itu ketika mengijabah doa, satu, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Dengan apa yang Allah inginkan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang Allah inginkan pasti yang paling maslahat. Nah, sehingga kan pernah beberapa kali saya berikan contoh, akhirnya kita dapat proyek 10 juta, Pak. Dapat proyek 10 juta, kita ngedoa ke Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan sing tembus 10 juta. Tetembus-tembus, Pak. Ijabah teh doana, Pak. Wah, sih kan amat tadi ijabah doa. Kalau kau menangku batur proyekan teh. Tapi kata Allah teh lain gitu. Kapan eta teh proyek 10 juta teh dihasilkeun teh, kapan anak-anak disehatkeun ku kami. Kumaha lamun dapat proyek 10 juta, anak masuk rumah sakit, biaya pengobatan anak 8.888.000. Nombok apa?
nonggok yang parkiran. Artinya kita kan kadang kurang Pak husnudzon ke Allah pelebah dinyana. Yang ingin kita lakukan itu adalah yang kita inginkan kepada Allah itu adalah kadang-kadang apa yang kita doakan mesti itu yang diwujudkan. Kira-kira sul adab tuh Pak. Namun kayak gitu. Apa yang kita doakan, apa yang kita pintakan mesti itu yang diwujudkan. Sul adab tuh Pak kira-kira. Harus ngaku kita Pak. Sul adab pisan. Kenapa sul adab pisan? Karena apa yang kita inginkan belum tentu terbaik. Tapi Allah kalau sudah mewujudkan sesuatu, menakdirkan sesuatu, pasti itu terbaik. Nah sehingga su'ul adabnya kita, kurang pahamnya kita. Nah di ranah yang kedua ini adalah ketika kita meyakini, mengitikadkan, siga-sigana Allah tidak mengijabah karena doa saya. Nah itu kalau guru saya Pak, dulu saya kalau ngaji tauhid ya rada keras Pak. Kalau orang-orang tauhid sih memang rada keras. Barang siapa berdoa, kemudian ketika berdoa dia mengitikadkan Allah masih terhalang ijabahnya karena dosa, kufur. Berani nggak Pak? Oh nggak berani kita. Tapi kan itu mah khusus untuk yang ngaji tauhid saja Pak. Kenapa kufur? Karena kamu menghilangkan sifat kudroh hanya gara-gara dosa. Laras dah Pak. Sifat kudroh itu kan kuasa. Sifat kudroh itu kan mampu. Masa mampunya Allah kehalangan ke dosa? Kalau hitungan logikanya Allah nggak akan ijabah seseorang karena sebab dosanya, doa si pendosa nggak akan diijabah oleh Allah, mestinya permintaan iblis nggak juga diijabah. Harusnya kan gitu Pak. Tapi kan iblis ketika udah diusir oleh Allah dari surga, minta dua. Satu, Gusti saya, keturunan saya, mohon jangan dimatikan sampai ke kiamat. Diijabah nggak Pak? Diijabah. Yang kedua, wala udillannahum, berikan saya izin untuk menyesatkan mereka. Diijabah tidak Pak? Diijabah. Andaikan doa nggak diijabah gara-gara dosa, harusnya iblis permintaannya nggak di-ACC Pak. Kan gitu jadinya Pak. Nah maka kalau guru saya yang tauhid ya Pak ya, tapi nanti jangan sampai juga Bapak nanti ngaji di tengah umum nama lamun ada yang intikan berdoa kehalang gara-gara dosa kufur, waktunya kufur kabeh gitu ya Pak ya. Karena memang ini di ranah tauhid. Karena sangkut pautnya nanti dengan sifat kudrohnya Allah. Kudrohnya Allah, rahmatnya Allah, wasi'at kullasyai, tidak akan pernah bisa terhalang oleh apapun. Idza aroda say'an ayyakula lahu kum fayakun. Kalau Allah sudah mau ya jadi. Sehingga jangan sampai kita sudah diberikan izin, taufik, hidayah mau berdoa, tetapi ada su'ul adab dalam hati. Pertama, ingin diwujudkan apa yang dimintakan. Yang kedua, ada i'tikad atau keraguan Allah tak ijabah doa kita. Padahal Allah hendak ijabah doa kita satu di waktu yang diinginkan, atau diganti dengan yang lebih maslahat, atau mungkin diijabah sesuai keinginan tapi samar. Ada loh Pak. Jadi sesuai dengan keinginan tapi samar tanpa sepengetahuan dari kita. Ya Allah, saya pokoknya ingin pesantren ke pesantren Al-Quran. Mudah-mudahan saya beres dari pesantren, masuk pesantren Quran ini hafal Qurannya Allah. Pesantren lah di Al-Quran. Pulang pesantren ternyata nggak hafal Pak. Tapi di rumahnya ketemu dengan ustadz yang tahfidz, diajarkan di rumahnya sampai ke hafalnya. Diijabah nggak jadinya Pak? Diijabah. Tapi dia nggak sadar bahwa permintaan itu bukan diijabah di sini, tapi di sini. Kenapa nggak di sini? Karena ada kemaslahatan yang Allah tunda agar kita lebih manfaat apa yang kita inginkan. Andaikan Allah diwujudkan keinginan ketika di pesantren ini, pasti masih banyak madorot yang kembali kepada kita yang memintanya. Nah tentu apa yang Allah wujudkan pasti yang termaslahat. Dan yang terakhir Pak, ini bentuk su'ul adab kepada Allah ketika kita sudah diberikan izin untuk berdoa. Wasalisu seberapanya?
Wasalisu huwa asyaddu i'tiradika ala rabbika fi hukmihi wa mutalabatuka lahu idza ta'akhkharat ijabatu alaik, yaitu ketika ada doa yang sudah mulai tidak terlihat ijabahnya, padahal Allah hendak ijabah di waktu yang lain atau diganti dengan sesuatu yang lain, muncul dalam diri kita tuh i'tirad, Pak, penentangan kepada Allah. Kadang-kadang ada orang berdoa, saking lamanya berdoa, tapi menurut dia doanya belum didengar, Pak. Malah kewajibannya ditinggalkan. Percuma deh kah, sholat nggak doa tara didenge, tinggalkan sekalian yang sholat. Ada yang seperti itu, ada. Artinya doa bukan jadi wasilah menjadi dekat kepada Allah lagi, tapi doa malah menjadikan dia jauh dari Allah. Nah, jadi jangan sampai ada i'tirad. Walaupun keinginan kita nggak tercapai, buruk-buruknya lah banyak. Buruk-buruk itu maksudnya gitu, buruk-buruknya bagi kita, buruk-buruknya, pahit-pahitnya, apa yang kita minta itu ku Allah diganti dengan tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi lebih maslahat. Maka kebanyakan orang yang awam, orang yang nggak paham apa yang Allah maksudkan, pasti akan ada penentangan dalam hatinya. Satu, geus pokona mah ti ayeuna geus moal ngadoa deui. Dua, akan ada keraguan, benar tanya doa teh bakal diijabah ku Allah teh. Yang ketiga, bahkan bisa meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah karena merasa doanya tidak diijabah. Padahal di sisi lain doa itu sudah diijabah dengan bentuk yang paling maslahat. Nauzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Pak, ketiga su'ul adab ini ketika kita berdoa itu dihilangkan oleh Allah dan dibantu oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang berdoa, tapi doa kita menjadi sebab kita mendekat kepada Allah, menjadi sebab kita menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, panginten itu Pak, kurang lebih dari hikmah yang ke-105 ini, mudah-mudahan sing ada manfaatnya, wabil khusus untuk saya, umumnya untuk kita semua. Mangga Pak, sebelum kita tutup ada dulu hal yang perlu kita diskusikan, mangga kita diskusikan sesarangan. Cekap berarti banyak. Cekap. Kami cekap ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.